Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini, Pak. Merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang diharapkan kami dapat menimba pengalaman dari kepemimpinan atas pengambilan keputusan yang diharapkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Pak. Untuk itu kami mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sekiranya Bapak sudah siap, kami akan lanjutkan. Yang pertama, Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Khusus untuk lembaga pendidikan kita memang tidak terlepas dalam keseharian, mungkin dalam pengambilan pun sangat bervariasi. Ya, ada yang terkait dengan teknis gitu ya, tapi kadang-kadang muncul juga yang tadi apa yang disebutkan oleh Bapak terkait dengan itulah mungkin situasi yang tersulit sebenarnya kita. Jadi kata tadi ketika ada yang berkonflik seperti itu, nah, dua-duanya punya alasan yang sama. Secara kasat mata kita bisa melihat bahwa memang alasan mereka juga benar dua-duanya kan. Ya, ini kasus misalkan dalam yang paling ketika ada pelanggaran siswa yang sudah tinggi dan paling akhir gitu. Nah itulah, nah yang paling utama sebenarnya adalah mana mungkin nih kasus-kasus yang kira-kira masih pelanggaran teknis, dilema etika tadi. Pahami mungkin itu dulu. Ketika kita dalam posisi tadi alasan yang benar dan akan sulit bagi kita, itulah mungkin yang disebut dilema. Ya, seperti itu, memang keputusan itu tidak bisa apa yang ada di peraturan ya, Pak. Ya, kita harus mencoba dari nilai kebajikan. Yang kedua, Pak, selama ini, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini, Pak, ini kan terkait dengan paradigma, kadang-kadang perasaan PS ini apa namanya peraturan, ya kan, gimana menjalankan peraturan, gimana perasaan, tapi dua-duanya benar kadang-kadang. Kemudian antara loyalitas, PS, kebajikan, kan ini baik, tapi ini dianggap juga kurang loyal gitu. Jadi di situ dihadapkan pada dua-duanya benar. Nah, itu gimana, Pak, menurut Bapak? Ya. Khusus untuk atau terkait dengan kasus-kasus seperti itu, memang kita yang pertama dalami dulu ya. Kita harus bisa memahami terlebih dahulu terkait dengan coba gali permasalahan tersebut dari kedua sisi ya. Apa yang menjadi landasan mereka ketika misalkan mereka berprinsip bahwa itu benar. Nah, dan apakah misalkan ada
ada muatan-muatan keuntungan yang sebenarnya mereka itu berpikir seperti itu, tidak hanya berpihak tapi pada berbicara tentang ada hal yang lain kan gitu. Kita juga harus gali lebih jauh, karena sehingga kita mungkin apakah murni itu karena memang prinsip atau mungkin ada alasan lain kan gitu, yang kita juga harus bisa memilah-milah seperti itu. Makanya tentunya langkah-langkah yang pertama perlu kita identifikasi, gali informasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sehingga kita mungkin akan dapat banyak hal yang bisa membantu kita dalam nanti mengambil keputusan. Dan tak lupa kita juga mungkin untuk melibatkan mereka ya yang berkonflik tersebut untuk diminta klarifikasi, untuk berdialog, untuk dalam rangka diklarifikasi terkait dengan permasalahan kan gitu. Dan nah, tentunya tidak selesai di sana, kita pun harus apa ya, memperkaya juga ya, setelah kita tahu ini penggalian informasi, kita juga mungkin harus ada memperkaya wawasan kita juga. Kira-kira kalau misalkan nanti ambilan keputusan seperti ini dasarnya apa yang kuat sehingga mereka itu merasa puas dengan apa yang akan kita putuskan ya, karena ada landasan tertentu yang misalkan yang kita pegang, yang menjadi acuan kita kan gitu. Nah, oleh karena itu kita terus memperkaya juga wawasan kita terkait, mungkin ada tentang aturan juga harus kita baca ya. Kemudian yang lain-lain, sehingga diharapkan dengan memahami yang seperti itu mereka juga bisa paham. Kemudian kita juga harus cobalah mencari, mungkin kalau dalam istilah kedua second opinion ya gitu ya, ya ada juga mungkin kita cari ketika kita memiliki pendapat atau untuk sebuah keputusan, maka kita juga harus cross check mungkin dari yang lainnya, komunikasikan kalau seperti apa, kalau misalkan ada yang dari orang lain masukan harusnya seperti ini, kita juga mungkin terbuka juga untuk bisa melihat alternatif seperti ini. Selanjutnya Pak, ini terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bapak selama ini. Artinya mungkin kan tidak ujuk-ujuk memutuskan ya Pak, artinya ada awal langkah-langkah dulu. Nah, minta pendapat Bapak bagaimana Bapak? Nah, ini mungkin seperti yang tadi sampaikan sudah di singgung kita pernyataan sebelumnya, bahwa ketika ada potensi konflik yang kita bisa lihat gitu ya, ya mungkin, atau ketika kita memiliki laporan terkait itu, karena bisa saja kan kita tidak tahu juga ya, tidak tahu juga ya, maka mungkin ada juga misalkan permasalahan itu sebenarnya ada tapi kita tidak tahu kan gitu ya, maka kita apakah mungkin dari di sekolah ini, karena yang harus dijaga di sekolah itu adalah kondusivitas kan gitu ya, kondusif. Nah, maka yang pertama adalah tadi kalau misalkan sudah muncul sebuah permasalahan atau sudah teridentifikasi sebuah permasalahan, maka yang harus kita lakukan adalah tadi coba untuk gali informasi tentang permasalahan itu ya. Apakah memang misalkan kalau cukup diselesaikan oleh itu ya cukup bisa didelegasikan, tetapi kalau misalkan ini harus melibatkan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, maka kita ambil alih misalkan dengan itu, tetapi tentunya dengan tahapan-tahapan tadi, misalkan apakah di level paling bawah sudah dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan ternyata belum selesai, maka kita pun akan menggunakan informasi yang sudah diselesaikan sambil kita mencari juga menggali informasi yang lainnya dari oleh diri kita sendiri. Yang tadi kemudian dilanjutkan dengan tadi karena berbicara prosedur ya, maka tadi gali informasi, kemudian coba konfirmasikan permasalahan tersebut, kemudian coba kita untuk mencari solusinya ya, sambil memperkaya wawasan gitu, cari solusi itu dengan cara berdiskusi juga dengan rekan-rekan kan gitu ya,
dengan rekan-rekan yang tim mungkin atau wakase atau mungkin juga rekan kerja kita di rekan-rekan kepala sekolah karena mungkin mereka juga punya pengalaman kan gitu ya. Nah, itu dalam rangka memperkaya. Kemudian setelah itu mungkin dari hasil ya diskusi, kemudian kita kontemplasi kan gitu dengan apa yang tadi masukan-masukan tadi, mungkin ada sebuah keputusan. Tetapi itu juga jangan dulu disampaikan keputusan itu sebelum mungkin kita coba di analisis lagi gitu ya, ambil coba itu kan lagi atau mungkin dicarikan beberapa alternatif lah gitu, beberapa alternatif sambil kita melihat kalau keputusan ini diambil dampaknya seperti apa, ini seperti apa. Ya, agak panjang mungkin, tetapi prosedur itu karena yakin karena ini sebuah keputusan yang pelik, yang sulit, maka tentunya ini kompleksitasnya juga tinggi, maka tentunya dalam pengambilan keputusan juga ya harus betul-betul prosedural kan seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti poinnya dapat Pak. Berarti yang pertama adalah informasi dulu yang terkait apa ya, kemudian identifikasi nilai-nilai dulu yang bertentangan, kemudian pertimbangan dampak keputusan itu ya Pak ya. Nah, yang keempat didiskusikan masalahnya, kemudian yang kelima ambil keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dan tadi juga Bapak singgung tentang rencana pelaksanaan. Berikutnya Pak, kira-kira Pak hal-hal apa saja nih Pak dari langkah tadi yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, yang paling efektif? Yang saya rasakan nih, yang paling efektif itu ada dialog. Dialog yang terbuka dengan pihak terkait dan juga mungkin dengan rekan-rekan gitu ya. Karena menurut saya itu bangunlah dialog yang komunikatif dan efektif, nah, supaya ada trust gitu ya, ada kepercayaan dari masing-masing yang berkonflik bahwa kita ini menjadi solutif gitu ya, sebuah pembuat atau pemecah masalah gitu, bukan yang menambah masalah gitu bagi kedua belah pihak. Nah, tentunya dari komunikasi yang dibangun melalui diskusi itulah sebenarnya maka akan bisa timbul trust ya, kepercayaan dari kedua pihak, sehingga ketika diambil keputusan itu semuanya bisa menerima, bisa paham kan gitu. Sangat jelas sekali Pak. Jadi intinya adalah yang paling efektif dialog ya Pak ya. Kemudian lanjut Pak, hal apa saja Pak yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ada ya beberapa hal situasi sulit sebenarnya ketika misalkan yang dihadapi itu ketika semua yang pihak-pihak yang berkonflik itu bersikeras untuk mempertahankan pendapatnya kan gitu ya. Itu tantangan yang paling berat itu di sana. Jadi mereka tetap tidak mau menerima masukan gitu kadang-kadang, bahwa dialah yang paling benar, saya lah yang paling benar gitu, dengan sehingga keputusan saya lah yang harus diterima oleh yang harus menjadi keputusan. Dan itulah sebenarnya tantangan ya, jadi pihak-pihak merasa yang paling benar gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah tantangan yang paling besar adalah ke depannya justru ketika keputusan itu sudah diambil, maka apakah semuanya itu akan konsekuen dengan untuk melaksanakan keputusan yang sudah diambil atau tidak gitu. Maka mungkin harus ada tindakan-tindakan lanjut dari kepala sekolah untuk paling tidak memantau, kemudian untuk berkomunikasi lebih jauh terkait dengan bagaimana pasca keputusan itu diambil. Ini kesepakatan bersama ya, ya karena memang ketika kesepakatan bersama itu kadang-kadang Pak, walaupun mereka sudah sepakat di awal gitu kan, ketika sudah selesai keluar dari ruangan
mungkin ngobrol juga dengan yang lain kan gitu ya, Pengaruh juga. terpengaruh lagi gitu ya gitu. Maka itulah yang harus, yang tantangan yang paling berat itu di sana, maka harus ada tindak lanjut itu di sana. Ya sangat jelas sekali Pak. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal waktu, mungkin istilahnya kayak gini Pak, apakah selalu masalah itu ditarget oleh Bapak gitu ya, apakah atau menyelesaikan langsung di tempat atau jadwalnya khusus Pak dalam menyelesaikan, bentuk dan prosedur seperti apa sih sebenarnya Pak? Ketika permasalahan itu muncul, Ya. dilematika itu muncul, kemudian teridentifikasi, ya, dan kemudian kita melihat bahwa itu akan berdampak besar, maka tentunya kita harus bisa mengambil prioritas ya dari penyelesaian tersebut gitu. Maka ketika misalkan permasalahan ini akan berdampak besar, maka tentunya khusus misalkan baik itu kepada hubungan antar individu, guru misalkan di sekolah, atau yang menghambat nanti terhadap kondisivitas sekolah, nah, maka itulah mungkin yang harus menjadi prioritas utama. Nah, tentang target waktu, apakah misalkan ketika ada permasalahan itu harus selesai dalam sekian minggu atau tidak, misalkan gitu ya. Nah, itu pun tergantung dari kompleks tidaknya permasalahan, kemudian dari keterlibatan orang-orang tadi, misalkan apakah ternyata mereka bisa cepat memahami dengan keputusan yang ditawarkan oleh kita. Nah, itu tidak ada target yang misalkan harus sekian, tetapi intinya kalaulah misalkan bisa mereka lebih cepat gitu untuk diselesaikan, ya lebih cepat lebih baik. Jadi di dalamnya perlu kesadaran juga ya dari orang yang berkonflik ya Pak ya. Berikutnya Pak, kira-kira ya untuk mencapai ke arah sana ini, adakah ini Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang Bapak rasakan nih mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau berbicara tentang orang misalkan ya itu ya, pastilah kita akan sangat mudah ketika misalkan yang berkonflik itu memiliki kesepahaman bahwa yang menjadi tujuan utama itu bukan ego masing-masing, tetapi adalah kebaikan untuk lembaga gitu. Ketika menyadari itu semua, maka sebenarnya mungkin ego itu akan lebih turun kan gitu ya, akan diturunkan oleh mereka. Sehingga faktor yang paling utama sebenarnya yang itu adalah dari diri pribadi masing-masing yang berkonflik. Walaupun mungkin sama-sama memperolehkan nilai kebenaran seperti itu, tetapi ketika misalkan dikasih masukan bahwa sebenarnya yang saya ajukan itu bukan untuk menang atau kalah kan gitu, tetapi apa yang terbaik untuk satuan pendidikan kan gitu. Nah, ketika mereka memahami itu akan lebih mudah kan gitu. Ketika tujuan, maka kita harus sampai di dalam dialog itu, tujuan kita untuk ngobrol itu untuk apa kan gitu. Maka sebenarnya kalau kita tujuannya sama bahwa untuk perbaikan sekolah gitu ya, untuk memperbaiki sekolah, maka itu sebenarnya ketika mereka paham seperti itu maka akan bisa lebih. Kemudian itu ya dari sisi yang pertama. Kemudian dari yang lain tentunya akan sangat membantu itu ketika orang-orang yang mungkin memiliki pengalaman dalam situasi yang tersebut juga ikut kita libatkan ya untuk ngobrol, misalkan senior kan gitu ya, mereka sudah punya pengalaman ya, sudah punya mungkin menghadapi hal-hal yang seperti itu bisa kasih masukan, atau rekan-rekan sejawat tua sekolah juga mungkin sudah mengalami hal yang kita bisa konsul dengan mereka, sharing. Luar biasa Pak atas jawaban pertanyaan ini. Kami mendapatkan pengalaman ya Pak ya dari apa yang disampaikan Bapak, insya Allah bisa dimanfaatkan nanti Pak ya. Dari semua hal yang disampaikan Pak, kira-kira adakah pembelajaran yang Bapak rasakan atau Bapak petik ya dalam pengambilan keputusan
seperti yang pernah dipaparkan Bapak? Yang paling saya rasakan adalah kita dituntut ya sebagai pimpinan itu harus berani mengambil keputusan, ya, harus berani mengambil keputusan. Ya, artinya ketika kita berbicara dengan berani mengambil keputusan itu berbicara apa resikonya seperti apa. Ketika keputusan diambil kita juga harus mempertimbangkan dampaknya, Ya, gitu ya, dampak gitu ya. Nah, artinya jangan sampai kita mengambil keputusan tapi kita tidak menyiapkan antisipasi. Nah, itu yang pembelajaran yang paling utama kan gitu dalam mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya kita dituntut untuk lebih terbuka, ya, menerima perspektif yang berbeda dari orang yang berkonflik. Karena mungkin saja kan sebenarnya kita itu mendukung misalkan salah satu sisi kan gitu ya yang berkonflik, tetapi ternyata argumen yang diajukan kemudian dilihat dari dampak yang terjadi setelah dikemukakan ternyata misalkan yang memungkinkan itu yang itu, maka kita pun tetap misalkan walaupun ada kita sebagai ada kecenderungan juga subjektif itu ya, subjektivitas dari pengambil keputusan kita itu ada, tetapi kita juga harus belajar untuk lebih objektif ya, harus belajar lebih objektif melihat dari sisi mana yang nantinya itu bisa memberikan dampak. Jadi lihat itu bisa ketika misalkan argumen yang disampaikan oleh yang itu tadi lebih misalkan lebih rasional, lebih ini, maka kenapa tidak gitu. Makanya ini dituntut dari kitanya sendiri gitu, dari pihak pengambil keputusan untuk lebih objektif. Mungkin di samping itu mungkin kolaborasi juga terkait itu juga ini ya Pak. Nah untuk ya makanya tadi untuk objektivitas itu tidak bisa kita hanya mengandalkan pendapat pribadi ya, makanya tadi harus ada masukan-masukan dari yang lain itu dalam rangka kita lebih objektif kan gitu ya. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri tadi, walaupun mungkin kita tadi nanti kecenderungannya itu tadi karena kita punya kecenderungan gitu ya, apalagi mungkin yang pihak yang berkonflik itu mungkin ada keterkaitan satu keluarga mungkin kan gitu ada, tapi kan tidak bisa dengan seperti itu kan gitu. Kita harus menjadi penengah dalam. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasinya ya Pak. Saya sangat menghargai sekali informasi-informasi ini yang nanti dari hasil penelitian saya ini akan dimanfaatkan ke depan ya Pak untuk hal yang positif. Ya. Mungkin itu aja Pak dari saya. Mohon doanya supaya nanti hasil ini bagus dan tentunya bermanfaat Pak. Betul, ya. Mudah-mudahan saja semuanya dilancarkan Pak. Ya. Amin. Lancar Bapak dalam proses misalkan pendidikan CGP-nya juga bisa berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan target yang telah Bapak tetapkan gitu ya. Pasti ingin yang terbaik kan Bapak ya. Maka targetnya bisa tercapai. Kemudian dari pendidikan itu mudah-mudahan juga membawa dampak yang baik bagi satuan pendidikan. Itu harapan saya sebagai pimpinan ya, ya walaupun mungkin sibuk Bapak itu berat ya, samping memiliki tugas-tugas rutin dalam pembelajaran tetapi juga harus mempelajari hal yang baru, menyelesaikan program yang baru juga kan, maka ya tentunya titiplah ya memang jaga kondisi, kemudian harus bisa membagi waktu dan mudah-mudahan semuanya lancar. Makasih Pak, salam Ya. Pak. Oh, mana tuh? Bapak pada di Oh, iya. Pak, segera Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya Pak ya. Pagi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Iya. Nama saya Suherman Pak, dari SMAN 1 Raja Galuh Pak ya. Kebetulan sekarang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak ya Pak ya, angkatan 11 tentunya untuk mewawancarai Bapak. Gunanya adalah biar
pengalaman nanti dapat diterapkan di kemudian hari, Pak. Apakah Bapak udah siap? Ya, insya Allah Pak Herman. Ya, enggak. Izinnya Pak bertanya Ya, Pak. enggak, silakan. Ini Pak, untuk mengidentifikasi ya, Iya. apakah itu dilema etika ataukah bijukan moral, Iya. ya, bagaimana Bapak bisa mengetahui hal tersebut Pak? Terima kasih Pak Herman atas kepercayaannya kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Ya. nama saya Misbahuddin, ya, atau dipanggil dengan Ading, ya, ya, dari SDN Raja Galuh 1. Apa yang ditanyakan oleh Pak Herman tadi memang banyak kasus-kasus, baik itu kasus etika maupun moral, hampir sama di setiap sekolah juga, ya. Bukan hanya di sekolah Pak Herman saja ini, tapi di hampir ada di setiap sekolah dengan berbagai macam kasus. Kasus etika, kasus moral itu memang sangat erat hubungannya antara pihak sekolah, guru dengan siswa. Ya. Ada misalkan etika antara siswa dengan guru itu banyak kasusnya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Misalkan di dalam sekolah anak atau siswa tersebut tidak patuh terhadap peraturan sekolah, itu wajib sekolah atau guru memperingatkan siswa tersebut, ya, apalagi dengan moral siswa tersebut, karena banyak kejadian antara siswa dengan sekolah, misalkan disuruh upacara saja, upacara Senin pagi, waktu upacara siswa tersebut tidak ikut upacara, malah nongkrong di warung sekolah, di luar sekolah, gitu maksudnya, bukan di kantin sekolah tapi di luar, di warung luar sekolah. Ada beberapa kejadian seperti itu, otomatis guru tersebut kan memanggil anak atau menyuruh anak untuk ikut upacara, tetapi anak tersebut malah membangkang. Nah, itu sangat pihak sekolah sangat terpukul sekali, apalagi dilaporkan oleh siswa sebut ke orang tuanya dengan misalkan padahal nggak diapa-apain, tapi laporannya lain lagi gitu. Sampai ada kejadian begitu, langsung saja pihak sekolah memanggil siswa dan orang tua tersebut, dipanggil oleh pihak sekolah melalui guru BP, itu saja. Jadi dalam kasus tertentu selalu ada ya Ada. nilai-nilai yang bertentangan gitu Iya, ya, betul. atau nilai-nilai yang bertentangan gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak Kepala sudah mendiskusikannya ya Pak ya, Iya. dengan pihak-pihak yang berkepentingan ya Pak. Lanjut Pak ya. Iya, boleh. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana nih Pak ya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sehingga Bapak bingung yang dipilih ini yang mana ya Pak, kan begitu ya. Pernah menemui yang hal yang begitu gimana Pak? Iya, ada saja ya. Mungkin saya mengambil keputusan tidak sendiri karena banyak teman-teman atau rekan-rekan guru kami berembuk dengan
pertama karena hubungannya dengan kasus anak, hubungannya dengan guru BP, begitu ya Pak, dengan guru BP. Kita ngobrol dengan guru BP, dengan pembina OSIS, dengan wali kelas. Kemudian kami menyimpulkan keputusan. Memang keputusan itu misalkan bimbang nih, bimbang karena misalnya kasusnya begitu, ya, sama-sama benar ya sama-sama benar. Otomatis kita harus berembungnya betul-betul, ya, berembungnya betul-betul, menyimpulkan, kemudian setelah menyimpulkan baru mengambil keputusan dengan bijak. Mudah-mudahan keputusan tersebut benar, begitu. Berarti Pak Kepala udah berusaha ya Pak, Iya, dengan udah cara berusaha. berkolaborasi antar guru, ya tidak hanya sendiri ya Pak. Iya, betul. Nah kemudian kan untuk mencapai hal tersebut tentunya ada langkah-langkah, nggak dibujuk misalkan langsung diputuskan ya Pak. Iya, ya? betul. Kira-kira langkahnya apa Pak? Langkahnya mungkin dilihat dari kasusnya dulu, pertama dari kasusnya, kemudian cari informasi, ya, cari informasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, termasuk di luar lingkungan sekolah dan keluarga, bahwa misalkan kasusnya salah satu anak gitu, siswa tersebut, cari informasi kepada teman-temannya, kepada keluarganya, ya. Setelah disimpulkan mau begini, baru ditentukan keputusan lagi, Secara diskusi. secara diskusi, ya. Berikutnya Pak, kira-kira dari yang Bapak sampaikan ini yang dianggap efektif nih dalam pengambilan keputusan ya. Iya. Tadi kan pastinya dilematika ya Pak ya. Iya. Itu kira-kira bagaimana Pak? Tentang mengambil Hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan Iya. seperti yang tadi? ya betul. Yang paling efektif itu memang yang tadi Bapak kemukakan seperti kolaborasi begitu, ya. Mungkin itu ambil keputusannya secara kolektif kolegial, ya, kolektif kolegial, yang mana keputusan bersama, tidak keputusan individual, begitu. Ya Pak, tentunya mungkin namanya pengambilan keputusan, tentunya kan ada tantangannya Pak ya. Iya, betul. Dalam ya, setiap kasus itu. Kira-kira Pak nih yang tergambar di Bapak tantangan seperti apa Pak? Ya, tantangannya seperti ada kejadian atau banyak kejadian itu hampir sama, ya, yaitu pihak keluarga, pihak orang tua siswa tersebut tidak menerima dengan keputusan, kebijakan, peraturan dari pihak sekolah, begitu. Iya, siap. Kadang-kadang tidak menerima itu. Itu emang suatu yang umumnya Pak Iya. ya. Kadang-kadang begitu emang. Kemudian ini Pak, kira-kira itu dijadwalkan waktunya enggak Pak untuk setiap kasus itu? Dianggap samakah atau tidak? Nah, kalau setiap kasus, karena setiap kasus tidak sama, Iya. misalkan ada beberapa orang, otomatis penjadwalan tidak tentu. Kadang-kadang kan misalkan saya sendiri atau guru wali kelasnya atau guru BP-nya itu ada kepentingan yang lain, ada keputusan, jadi tidak dijadwal. Kecuali kalau yang kasusnya sangat itu urgen, begitu ya. Disesuaikan dengan situasi. Situasi ya, menyesuaikan Ya. ada. Ya, benar. Kemudian
dukungan dari tim sekolah nih, adakah yang membantu Bapak untuk pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan terutama bagi kasus yang agak berat, agak urgen, itu suka saya berembuk dengan guru-guru yang tadi saya sebutkan, guru BP, wali kelas, dan pembina OSIS, termasuk ketua komite. Oh, iya, kalau ketua komite, ya. kalau kasusnya agak berat. berat. Berarti memang faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak juga dukungan dari komite, juga ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, berarti ada pembelajarannya ya Pak yang dipetik dari pengalaman kasus-kasus yang pernah Bapak putuskan itu, kira-kira pengalamannya apa Pak? Pengalamannya ya, jadi dari kejadian-kejadian terdahulu, begitu ya, kejadian terdahulu yang sudah dilalui, diambil hikmahnya, dijadikan sebagai guru, sebagai guru atau sebagai pengalaman. Mungkin saja terjadi lagi ke depannya, begitu. Persis Pak. Ya. Terima kasih Pak ya, waktunya ini kami sedang melakukan penelitian sebagai tugas pendidikan guru penggerak ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya di kemudian hari, khususnya bagi saya sendiri ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Herman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan dalam penyampaian diri saya tadi. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ada manfaat dan hikmahnya bagi kita semua. Sekali lagi makasih Pak ya. Sama-sama Pak, sama mudahan selamat dan sukses selalu. Alhamdulillah. Bapak